Puji Tuhan. Terima kasih Beni sudah memimpin kita dalam doa. Kita mau bernyanyi terlebih dahulu ya. Kita mau bernyanyi. Nah, dengan pujian judulnya Bertobatlah. Yuk semuanya berdiri. Terlebih dahulu. Semuanya hadir? Hadir. Hengki hadir? Hadir. Malvin? Hadir. Naira? Hadir. Rian? Hadir. Mai? Hadir. Ulan? Hadir. Weni? Hadir. Ya, semuanya hadir. Sehat? Sehat. Sehat? Puji Tuhan. Semuanya sehat ya. Sekarang kita mau membaca Alkitab. Ya. Kita mau baca kitab Lukas pasal 15 ayat. Iya, yang mulai dari Weni ayat 11. Lalu ia menyadari kepadanya, katanya, betapa banyaknya orang upah Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sana mati kelaparan. Iya, terima kasih kalian sudah membaca ayat Alkitab. Nah, Ibu mau tanya, masih ingat enggak kalian pelajaran minggu lalu sebelum pelajaran arti bertobat? Tentang itu gambar apa yang di bawah? Gambar siapa yang paling bawah itu? Menurut pendapatmu apa arti bertobat? Menurut pendapat saya, bertobat adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Iya, perubahan apa, Pin? Pikiran, ya, disertai dengan tingkah laku. Nah, Ibu mau tanya lagi, siapa yang bisa jawab? Apakah manusia perlu bertobat? Perlu, karena Ayo jawab semua. Perlu enggak? Perlu. Ya, manusia perlu bertobat. Mengapa? Siapa yang bisa jawab? perlu karena setiap manusia adalah orang berdosa yang perlu bertobat. Iya. Nah, jadi kita perlu bertobat karena apa? Kita banyak melakukan kesalahan dan dosa, ya. Allah mengajarkan kita untuk terus bertobat dan mengakui semua kesalahan kita. Nah, adapun kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu memahami bahwa semua manusia itu berdosa sehingga perlu apa? Bertobat. Itu kompetensi dasarnya. Nah, indikatornya adalah indikator pencapaian kompetensinya yang pertama menjelaskan arti bertobat. Yang kedua, menjelaskan alasan mengapa manusia perlu bertobat. Yang pertama, setelah kita belajar, hari ini diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat menjelaskan arti bertobat. Yang pertama ya, dapat menjelaskan apa tadi? Ya. Yang kedua, menyebutkan alasan mengapa manusia perlu bertobat. Nah, itu tujuan yang kedua. Sedangkan tujuan yang ketiga, menyatakan tekad untuk selalu mau bertobat. Yang keempat, mendaftarkan contoh. Contoh apa? Perubahan cara hidup sebagai manusia yang sudah bertobat. Berarti ada 4 yang harus kita capai pada pelajaran kali ini ya. Nah, KKM-nya 70. Nanti kalau kalian belajar nilainya tidak sampai 70 berarti harus remedial. Tapi kalau di atas 70 kalian bisa mengikuti pelajaran selanjutnya ya dengan baik. Nah, kita akan masuk pada materi
seseorang memiliki dua anak. Teman-temanku, anak bungsumu telah menghabiskan uangmu dan sekarang ia pulang. Bapak menyembelih lembu terbaik untuk merayakannya. Nah, kamu sudah menyaksikan video tadi, ya. Sekarang kita mau berdiskusi tentang video tersebut, ya. Ibu bagikan dulu materi diskusinya. Nanti diskusi, nanti baru kita presentasikan, ya. Pertanyaannya ada, di slide juga ada, ibu bagikan juga ada. Yuk, coba diskusikan dulu dengan temanmu, ditulis. Presentasi dulu tiap kelompok. Ayo kelompok Malvin dulu maju, Pin. Ayo kelompok Malvin, kelompok 1 dulu presentasi. Nah, Engki duduk dulu. Kelompok Malvin menjawab pertanyaan nomor 1. Mengapa lihat yang lain, kelompok yang lain, mengapa anak yang hilang itu takut pulang ke rumah ayahnya? Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 3. Yuk, ulang. Hal apa yang kamu pelajari dari kisah perumpamaan anak yang hilang? Hal tentang pertobatan. 3. Jawabannya bagus semua, ya. Nah, jadi kesimpulannya dari diskusi ini bahwa setiap kita manusia yang bertobat harus mengakui dosa-dosa kita, ya, dan mau apa? Berubah. Contoh yang tadi kita saksikan, seorang siapa tadi? Seorang anak, ya, seorang anak yang takut pulang ke rumah. Takut apa? Takut dimarah ayahnya, tapi ayahnya tidak marah, ayahnya malah senang anak tersebut mau pulang ke rumah dan bertobat. Itu juga dengan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus senang, dia mau pertobatan. Ayo, apa tadi, Pin? Bertobat atau pertobatan adalah perubahan pikiran dan tingkah laku yang disertai dengan perilaku kita, penyesalan kita. Nah, ya. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 26, ya, di sana mengartikan bahwa pertobatan adalah sikap dan perbuatan yang berbalik dari dosa, ya, meninggalkan dosa dan datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Lapar, sementara di rumah ayahnya penuh makanan. Nah, karena dia sudah menghabiskan uangnya, akhirnya dia tidak punya uang dan lapar. Nah, dia menyesal. Aduh, menyesal aku sudah pergi dari rumah dan menghabiskan uang. Nah, dia menyesal dan dia ingin meninggalkan kehidupan lamanya, kembali kepada ayahnya untuk memohon ampun. Mau nggak Tuhan menerima? Kan kita harus apa? Ya, jangan mencuri lagi, jangan nyontek lagi, jangan mengucapkan kata-kata kasar, jangan berbohong. Apalagi? Jangan jahat kepada teman, jangan melawan orang tua. Banyak dosa yang harus kita harus kita ubah supaya tidak dilakukan lagi, ya. Mau nggak berjanji tidak melakukannya? Mau nggak berubah ke arah yang jahat atau ke baik? Yang baik, ya. Nah, dari kesimpulan kita hari ini artinya bertobat, artinya tadi apa? Berbalik atau perbuatan yang kita menyesali perbuatan kita di hadapan Tuhan, ya. Kita menyesali dan kita tidak melakukan lagi hal-hal yang menyukakan atau menyedihkan hati Tuhan. Jadi bertobat artinya menyesali perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus mau mengakui dosa-dosa kita, ya. Nah, kita harus mau pikiran kita berubah. Kita harus mau
tindak tanduk kita berubah. Ya, yang dulunya kita suka melawan orang tua, harus menghormati orang tua. Tadi bertobat ya. Nah, sekarang ibu mau memberikan latihan. Hentikan dulu sebentar. Ya, duduk dulu. Marvin. Redia, pekerjaan yang sudah kamu tulis, ibu mau tanya. Kira-kira bisa nggak kalian jawab? Perbuatan atau tuliskan contoh perbuatan atau tindakan yang menyedihkan hati Tuhan. Apa? Yang pertama apa? Ya. Apa lagi? Banyak ya perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan. Iya, melawan orang tua. Nah, itu salah satu perbuatan yang apa? Menyedihkan hati Tuhan. Ya. Nah, kita mau berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, ya. Nah, kita mau berdoa nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Karena namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pelajaran kita sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan belajar tentang siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Tentang alat mengasihi dunia, yang sekarang masih bertobat, sedangkan minggu depan tentang alat penyelamat. Nanti kamu baca materi pada halaman 18 dan 19 di rumah ya. Nah, sebagai PR kalian, nanti nomor 2, bagian nomor 2 itu PR ya. Nah, pelajaran kita sampai di sini terlebih dahulu. Istirahat dulu sebentar, nanti